PPT-nya. Oke, selamat malam buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi kami tentang mini riset kami yang berjudul tentang analisis konflik bahasa di negara Belgia terhadap disintegrasi bangsa. Oke, ada pun anggota dari kelompoknya, yaitu saya sendiri, Oke Sarja Gugup. Ada rekan saya, Elvira Rotu Simajuntak, ada juga Emal Pisapa Sudarma, dan juga Talsabila Sofian, dan juga Tarisa Diba. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu pendahuluan atau latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya Alpi. Kepada Alpi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya adalah pendahuluan latar belakang. Negara Belgia secara resmi pada tahun 1830, pada saat itu para pemimpin negara Belgia menetapkan bahasa Prancis sebagai satu-satunya bahasa resmi negara. Bagi mereka, saat itu penetapan tersebut adalah hal yang sangat lumrah. Prancis adalah bahasa dari golongan elit, dari mana para pemimpin tersebut berasal. Kata mereka, bahasa Prancis memiliki beberapa kelebihan. Bahasa Prancis adalah bahasa internasional zaman itu. Dan tidak ada seperti bahasa Belanda atau Flemish yang memiliki banyak dialek. Bahasa Prancis memiliki konsistensi atau hanya terdiri dari satu dialek. Alasan lainnya adalah negara bahwa pendapatan dan penggunaan satu bahasa resmi Prancis akan memudahkan kesatuan negara Belgia. Hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan kenyataan saat itu, di mana penutur bahasa Flemish lebih banyak jumlahnya daripada pengguna bahasa Prancis. Karena secara sepihak bahasa negara memicu timbulnya pergerakan Flemish pada tahun 1840. Rumus masalahnya adalah, pertama, bagaimana kondisi politik dan konstitusi negara Belgia. Yang kedua, bagaimana terjadi konflik bahasa di Belgia terjadi. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor penyebab konflik bahasa di Belgia. Dan yang tujuan Belgia untuk mengetahui bagaimana kondisi politik dan konstitusi negara Belgia. Yang kedua, untuk mengetahui tragedi yang terjadi di Belgia. Jadi, yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik bahasa di Belgia. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih pada saudara Alpi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya itu tentang kajian teoritis yang akan disampaikan oleh saudari Elfrida Rotua Simajuntak. Kepada saudari Elfrida, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan beberapa tentang yang pertama, Papua Belgia. Belgia merupakan salah satu pencetus terbentuknya Uni Eropa dan saat ini berusaha atau ibu kota Belgia menjadi ibu kota Uni Eropa dan termasuk organisasi internasional dan regional lainnya seperti NATO. Belgia sangat diidentikan contoh bahkan sejak tahun 1645 negara-negara dengan besar ini sudah memproduksi contoh. Kerajaan Belgia adalah suatu negara yang terletak di bagian barat di Eropa. Pemerintahan dan politik Belgia mengesahkan konstitusi yang undang-undang yang terdapat dalam demokrasi yang ditambah kelompok masa pemilu politik dan pemilu melakukan peran Inggris sebagai berdasar sebuah. Demokrasi Belgia dihuni beberapa suku bangsa. Yang pertama suku bangsa Franda, yang kedua suku bangsa Wallonia dan yang ketiga suku bangsa Jerman. Bahasa yang memiliki bahasa dan bahasa dan yang banyak yang paling sedikit ada 15% pasti 10% dan cuma 1%. Peraturan berbeda budaya di Belgia. Yang pertama pemerintah federal yang pemerintah regional. Dan sejarah konflik bahasa di Belgia pada sebagian dari negara yang semua bagian dari wilayah kerajaan Belanda hingga sendiri tidak langsung mengisolasi para Flemish dalam mempergunakan kata bahasanya karena konstitusi tadi itu menjadi bahasa Prancis sebagai bahasa resmi dalam sebuah kegiatan termasuk dalam hal administrasi negara. Dengan berlakunya batas bahasa, kemudian memiliki koordinasi kebijakan baru dengan memberi jelas batas-batas pemisahan kawasan. Yang ketiga itu sistem politik bahasa ini. Konflik antara penggunaan bahasa di Belgia dan permasalahan akibat ketidakadilan konstitusi dan pernyataan, tetapi terutama penggunaan batas. Yang keempat adalah disintegrasi. Sebuah negara memiliki tingkat keheterogenean yang tinggi tidak dapat dipungkiri akan memiliki ancaman disintegrasi yang lebih kompleks dan lebih besar dibandingkan dengan negara yang memiliki komposisi kelompok homogen. Ancaman disintegrasi ini juga terjadi di Belgia, di mana masyarakat dibagi dalam empat kawasan yang tiga komunitas itu yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman. Ancaman disintegrasi sebetulnya telah melanda Belgia sejak terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah Flanders dan Wallonia. Baik, saya kembali ke moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Elfrida Rotua Simajuntak yang telah memaparkan
materinya. Selanjutnya itu pada bab 3 yaitu metodologi penelitian akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepada Saudari Salsabila saya persilakan. Pada beberapa materi selanjutnya diikuti penelitian. Yang pertama itu penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kata India dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan sehingga dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini kita menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan tanggapan terpresis hingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan lain kata-kata. Pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan aspek dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metode riset tertentu, di mana hasil pembuatan instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode yang akan diambil. Ada beberapa pengumpulan data yang dilakukan oleh pertama studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Nah, dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Yang kedua tadi dokumen sekunder. Nah, dokumen sekunder ini adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Dan yang ketiga dan terakhir ini yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif dilakukan sesuai dengan pendekatan studi kasus, sehingga analisis datanya digunakan dengan cara mencelah jawaban yang dikumpulkan yang dapat didapat dari subjek penelitian. Jawaban-jawaban tersebut diorganisir dengan cara mengidentifikasikan dan mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan angka pokok penelitian studi kasus yang ditetapkan oleh sejarawan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Salsabila. Untuk materi selanjutnya itu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Tarisa Diba. Kepada Saudari Tarisa Diba saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama ialah tragedi bahasa di Belgia. Konflik bahasa di Belgia adalah konflik antara para penutur bahasa Belanda yang tinggal secara terkonsentrasi di Flandria dan para penutur bahasa Prancis yang terutama tinggal di Walonia. Konflik ini terbentuk ketegangan komunitas umum di negeri ini. Konflik ini antara lain mencakup kecekcokan perihal undang-undang bahasa, batas bahasa, proses transisiasi, kota Brussel, perundang-undangan kota media, fasilitas, dan daerah Foren, serta permasalahan kota Leuven yang harus tetap menjadi Flandria. Yang kedua, awal mula. Pada tahun 1830 sampai 1840, permasalahan bahasa Belgia tidak bisa dilepaskan dari gerakan Flandria dan awalnya berasal dari gerakan keluar. Permasalahan ini sudah muncul pada dasawarsa awal setelah Belgia merdeka dari Belanda. Namun bibit konflik bahasa ini sudah jauh lebih lama ada, yaitu Francisisasi Belgia. Yang ketiga adalah tuntutan politik pertama pada tahun 1840 sampai 1914. Dari tahun 1840, bagaimanapun beberapa orang ini sudah merumuskan tuntutan politik. Mereka meminta untuk sekarang sia-sia tempat untuk Flandria dalam pendidikan, administrasi, dan keadilan di Flandria selain Prancis. Lalu ada dampak daripada dua perang dunia. Perang Dunia I, Perang Dunia pertama memberikan dorongan besar pada gerakan Flandria. Jerman kemudian tidak memiliki politik Belgia, apalagi kebijakan Flandria. Pada Perang Dunia Kedua, selama perang ini, sayap ekstrem kanan sekali lagi terbuai untuk berkolaborasi dengan pasukan penduduk Jerman. VNV mengejar pembentukan negara Dietz di bawah hegemoni Jerman. Gerakan radikal lain lebih memilih untuk penyerapan penuh di negara Jerman Raya. Selanjutnya, perbedaan mulai muncul ke atas 1945 sampai 1960. Setelah Perang Dunia Kedua, ketegangan mendominasi politik Belgia dan mereka memperoleh dimensi sosial, ekonomi, di samping karakter budaya. Berbagai masalah di mana kontradiksi antara Flandria dan penutur bahasa Prancis menjadi semakin jelas, saling mengikuti secara berurutan. Selanjutnya adalah perkembangan pada dasawarsa 1950-an. Pada tahun ini, pusat ekonomi industri berat di Walonia bergeser menuju Flandria
yang semakin berkembang. Penutupan tambang batubara dan pabrik Wallonia saling mengikuti satu sama lain mengakibatkan banyak mogok kerja dan kerusuhan sosial. Tepi kota Brussel. Pada tahun 1993, perbatasan bahasa sudah tetap. Undang-undang bahasa sudah terbentuk, walau demikian, penerapannya masih belum mencapai titik temu, dan politik sengketa federal disalurkan terutama melalui federasi ke pinggiran Flandria di sekitar Brussel, di mana pemerintahan ini mencoba untuk melawan transisisasi. Selanjutnya adalah faktor yang mendukung gerakan Flandrian. Penerapan hak pilih semesta berganda pada tahun 1893. Sederhana, pada tahun 1921. Partai Katolik di Flandria sebelumnya pro-Flandria. Mengenal pendidikan wajib pada tahun 1914, evolusi demografis, dan yang terakhir variabel ekonomi.